Jadi Papa Jut ini bisa berbagai macam bahasa. Ajarin dong. Kita pengen apa? Thailand. สวัสดีครับปวดแล้วนะตาล้าน้ำปวดละไหนเกิดแล้วน้ำปวดแล้วนะครับ Hai SCTV Fever, Sobat Aksi, dimanapun kamu berada, apa kabar semuanya? Di hari PPKM yang kedua ya, kemarin tepatnya hari pertama peraturan PPKM darurat diberlakukan. Akhirnya berarti sekarang ngobrolin cerita kitanya dari rumah aja. Mudah-mudahan buat kamu semuanya, SCTV Fever, Sobat Aksi, dimanapun berada, yang mungkin gak ada kebutuhan urgency untuk keluar rumah, yuk di rumah aja ya, sambil ditemenin. Tadi kita udah nonton cerita kita The Series juga, dan yang pastinya juga nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol bersama dengan tamu-tamu saya hari ini. Nah, hari ini ngobrolin cerita kitanya bakalan seru banget ya, karena saya nggak sendiri, nanti juga bakalan bergabung bersama dengan saya. Ada Aksi Kita Indonesia, tapi hari ini akan di take over sama Hifzi Khoir. Coba kita lihat apakah dia sudah bergabung. Oke. Aku mau ngajak Hifzi Indonesia hari ini yang men-take over Instagramnya Aksi Kita Indonesia untuk bergabung bersama dengan saya bergabung di sini. Tapi sebelumnya saya mau Hai. Halo Kak Safira. Apa kabar? Baik nih? dong, sehat dong, harus sehat Kayaknya dong. udah segar banget nih sih ya. Iya dong, udah siap. Tapi ini saya udah mau sehat, tapi ternyata PPKM tetap aja di rumah aja lagi ya. Jadi ditemenin di rumah aja, kita semua di rumah aja sih pokoknya Iya. ya. Nah, Tapi saya senang banget nih Kak, karena Yes. Papa Jut and Om Sukma is comeback. Iya dong, pastinya. Yes. Karena kita udah gak sabar dengan fakta-fakta mengejutkan. Dan Iya. kita nanti bakal lihat gosip, fakta. Kita juga bakal ngobrol-ngobrol sih. Topiknya hari ini seru banget tentang air. Iya, dan aku seneng banget juga karena tadi aku nonton langsung cerita kita Kak dari rumah ya kan, dari TV tuh. Iya Jadi dong. selama ini kan kita cuma di studio aja. Ini aku nonton dari TV beneran nih hari ini, dan ceritanya hari ini seru banget. Potong-potong ya Zi ya. Iya betul. Nah, di sini juga udah rame banget dari SCTV Viewers, dari Sobat Aksi yang udah join. Halo semuanya, selamat siang, selamat bergabung. Siang hari ini kita memang dari rumah saja. Semoga teman-teman yang lagi di rumah aja juga bisa ngikutin nih topik yang lagi kita bakalan bahas hari ini. Bener banget, tadi udah ada yang nanya bakal mana nih Kak Syifanya. Bener sih, karena kita hari ini nggak berdua doang. Nanti juga bakal ada bintang tamu banyak banget, nggak cuma Syifa aja. Tapi sebelumnya mungkin gini, yang tadi kan Hifzi bilang udah sempat nonton seriesnya cerita kita, yang sekarang bisa dilihat dari rumah. Mungkin teman-teman Sobat Aksi dan juga SCTV Viewer ada yang baru nonton atau ada yang udah ngikutin gitu ya. Apa sih yang namanya cerita kita itu? Jadi cerita kita adalah sebuah drama romantis komedi gitu ya kan, bercerita tentang anak-anak muda yang peduli banget sama lingkungan. Plus mereka ini dari setiap episodenya itu syarat dengan pesan-pesan menarik supaya kita at least belajar peduli untuk lingkungan. Nah, ngelihat Hifzi minum saya jadi aus juga di sini. Pas banget tuh. Wah, berasa sama kita. Berasa sama cerita kita. Ngobrolinnya tentang air sih. Kita bakal cerita tentang air, betapa air memang memegang penuh peranannya penting banget dalam kehidupan kita. Betul. Kalau kita makan nggak ada air, seret coba sepanjang hari. Kita nggak bisa ngomong nih sekarang nih. Bener, ya udahlah kalau gitu aku mau coba mau coba undang Syifa. Udah gabung tuh di situ. Halo, Kak Syifa ini adalah aktris yang aku ngefans banget Kak, dari tahun 1932 aku udah ngefans. Enggak dong, dia belum lahir. Jangan gitu dong, Zi. Dia belum lahir aja aku udah ngefans Kak. Belum. Aku mau coba undang Cut Syifa. Kak Syifa, ayo dong. Oh, ini dia nih. Kita mau gabung dulu. Jadi hari ini kita ngomongin tentang air nih Kak. Kita bakal ngomongin tentang air. Dia tuh dipanggil sebagai galon berjalan. Halo. Siapa Kak dibilang galon berjalan siapa? Aku maksudnya. Aku.
Ya kan, Shiva? Oh, bukannya aku. Dia galon berjalan. Ini aku galon. Kita sama kayaknya, Kak. Outfitnya juga udah sama. Iya, Kenapa galon berjalan, Kak Siva? Kenapa sih? Karena aku minumnya banyak banget, Kak. Apalagi di lokasi syuting gitu. Oh, Terus sehari tuh bisa hampir 8 literan minumnya. Jadi terus tempat botol minumnya pun juga besar. Jadi mungkin orang mikirnya kayak Shiva bawa galon gitu. Minumnya banyak banget. Oh, gitu. karena kamu minum, jadi dibilang wah kayak galon nih berjalan. Kak Safira, Iya, Kak Siva. Shiva nih banyak yang nyapa nih. Ya. Hai Kak Shiva. Halo. Hai. Halo. Kak Siva, Kak Safira, kalau Kak Siva kan satu hari tuh 8 liter air ya minum 8 ya. galon. 8 liter air. Kalau aku sehari tuh 8 liter beras. Jangan dong, nanti tambun. Halo semuanya. Aduh seru banget ya kalau live-nya langsung gini bisa kelihatan nih semuanya yang join. Wow, Halo. Halo semua. Ada Jessica, ada Greza, ada dari Jendela, ada Shiva Edik. Wah, mantap. Iya, sekali lagi nih aku mau ngingetin juga Shiva, ngikutin juga nggak cerita kita The Series? Aku nonton dong. Nonton juga ya? Aku nonton. Dan iya kan, kita tuh jadi mungkin banyak kalau seandainya tahu. emang nggak sempet bisa nonton diulang juga kan, Kak? Yes. Di video.com ya? Yes, betul banget. Jadi bener banget nih buat SCTV Fever, Sobat Aksi, bahwa yang namanya cerita kita The Series ini tayangnya setiap hari Minggu gitu kan, weekly, dan teman-teman tuh di sana bisa lihat ceritanya dari anak-anak muda yang peduli banget sama lingkungan. Mereka tuh ngasih pesan-pesan supaya kita tuh belajar untuk peduli sama lingkungan kita. Seru banget deh pokoknya ya. Jadi jangan sampai kelewatan tiap episodenya. Kalau pasti dong. Yang kemarin Tuji yang ngomongin tentang kagak demen banget tuh dia belanja pakaian terus-terusan dan sebagainya gitu. Dan episode hari ini juga menarik banget sesuai. Hari ini kita bakalan ngobrolin sama yang namanya tentang air-airan. Nah, tapi ngomong-ngomong nih ya, Shiva, mungkin agak bertanya-tanya gitu. Ini dari tadi ada siapa di situ tiba-tiba tuh kan gaya Aduh, banget sekarang dia pakai kacamata. Halo, Shiva, apa kabar? Dia nih siapa? Mahir sih ya? Bukan, ini Papa Jut, beda dong, beda. Oh, Papa Jut. Dirikum Papa Jut. Kalau Hibzi yang tadi. Ini tuh Papa Jut. Tunggu, ada fakta menarik nih, Shiva. Jadi, si Papa Jut ini, bisa berbagai macam bahasa. No, pasti dong, silakan. Ajarin dong. Shiva pengen apa? Pengen apa? Diriku berbahasa apa, Shiva? Bahasa apa ya? Thailand, bisa dong. Nanti Safira yang terjemahin ya. Oke, boleh. Oh, berarti kan Safira juga jago ya bahasa Thailandnya ya? Iya, aku cuma bisa menerjemahkan bahasa Thailandnya Papa Jut. Oh, oke. Kebetulan aku lama di Pattaya aku. Sobat Aksi, kita dengerin dulu nih Papa Jut berbahasa Thailand. Silahkan. Ya. สวัสดีครับปวดแล้วนะตาแล้วนะปวดแล้วไหนเกิดแล้วนะปวดแล้วนะครับ Halo, apa kabar? Aku Papa Jut yang bakalan memberikan fakta-fakta mengejutkan. Terus? Tampu, naik lah nunggu, kulah nunggu nangkap. Oh, dia memberikan fakta-fakta mengejutkan seputar air yang bakalan dibahas hari ini. Tuh nana ya lah nungkap, pun nananya nana nang, kalanan juga lah berangkat. Oh, Sobat Aksi, SCTV Viewers, dan juga followers, dan juga Kak Shiva, boleh loh kalau mau ikutan komen, mau nanya-nanya, boleh banget. Tinggal nanti juga ada fakta-fakta yang bisa dipilih, kira-kira gosip atau fakta, gitu. Itu kepanjangan artinya tuh, kamu melebih-lebihkan itu ya. Kelebihan. Kira-kira begitu Shiva. Nah, banyak banget kebisaannya, ya kan? Yeah. Ada yang bisa bahasa Thailand dan sebagainya. Nanti ada fakta-fakta juga, di mana fakta-faktanya nanti kita bisa nebak sih, Pak, apakah itu betul gosip atau fakta. Gosip atau fakta. Kita nggak cuma bertiga aja.
hari ini Syifa, Papa Jut, dan juga Sobat Aksi, SCTV Viewers dimanapun berada. Ini Ahmad nanya, katanya itu bahasa apa? Itu bahasa Thailand, Ahmad. Thailand. Terus kata Popon Setiani, ya ampun ngakak katanya. Napoy. Ada yang kopkun kap gitu. Kapun Ada kap. bahasa Korea nanti ya. Lucu banget nih katanya Papa Jut. Wede. Ya udah, kita bakalan nungguin fakta-fakta dari Papa Jut. Tapi seperti yang tadi aku bilang, kalau kita nggak cuma bertiga aja, ini saya juga punya tamu datangnya dari Bali, teman-teman. Siapa dari nih, Kak? Bali, tepatnya dari Youth Conservation Initiative Bali. Ada Sugiantara. Udah aku invite, apakah Beli nih, halo Beli. Halo. Halo Kak. Halo Beli. Wah, Beli gamer saya beli. Iya ya. Halo Beli, Sugi. Halo Apa Kak. kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ini ada Papa Halo, Kak. Jut, ada Syifa juga, ada Beli dari Bali. Enak ya kalau teknologi kita tuh bisa terhubung gitu ya. Dari mana bisa. Nah, Beli, sebelum kita ngobrol sama Beli Sugi dan juga Syifa juga, nih Papa Jut kan tadi bilang kesini ada tugasnya, mau ngasih tahu fakta-fakta menarik. Nanti kita bertiga sama SCTV Viewers, Sobat Aksi, kita nebak ya, ini gosip atau fakta. Ya, boleh komen juga ya buat Sobat Siap. Aksi dan Boleh. SCTV Viewers ya. Iya. Ini diriku akan langsung memberikan gosip atau fakta yang pertama, pernyataan pertama ya. Silakan ditebak. Iya. Sebagian besar permukaan bumi tertutup air. Jadi kita tidak akan kekurangan cadangan air bersih. Ayo, gosip atau fakta? Gosip. Hoax. Gosip. Gosip. Kalau Syifa apa Syifa? Gosip. Kak Safira salah, Kak Sugiantara salah, Syifa apa? Gosip. Betul. Kan gosip semua jawabannya. Tapi Papa Jut. tetap Syifa yang betul. Aduh. Cuma Syifa yang betul. Cuma Syifa yang betul. Baik. Iya, nggak apa-apa. Jadi ini faktanya adalah sumber dari National Geographic ini ya. 70% permukaan bumi memang tertutup air. Tapi ternyata sebagian besar air itu adalah air laut dan air payau yang tidak bisa diminum, ya kan? Kecuali ikan bandeng. Ikan bandeng bisa tuh minum air payau. Hanya 2,5% dari jumlah air yang ada di dunia ini adalah air tawar. Dan yang mengejutkan lagi faktanya adalah nggak sampai 1% dari air itu yang bisa kita gunakan sebagai air bersih karena air tawar itu tersimpan dalam bentuk es dan gletser. Tuh, jadi iya, kan kita nggak bisa Dan langsung, air tanah juga. langsung minum es batu gitu nggak bisa kan, harus dikeroak dulu kan. Ya kan? Serem Begitu. banget ya berarti faktanya, bener kan? Berarti gosip tuh tadi kan. Ada fakta apa Oke. lagi Papa Jut? Ayo. Kita ada lagi dong, tentunya dong. Heeh. Jadi itu ternyata jumlah air bersih untuk 7 miliar lebih penduduk dunia itu sedikit banget. Nah, Iya. kalau Kak Sugi Bener. pernah dengar fakta ini nggak Kak? Atau kamu pernah ke tempat yang masih kekurangan air bersih gitu nggak Kak Sugiantara? Iya, jadi waktu dulu di tahun 2019 kita dari YCI pernah ngadain student gathering tuh dari CI Indonesia. Jadi waktu itu kita bahas tentang krisis air yang ada di Bali. Nah, lalu setelah student gathering itu kita sempat live in, jadi kemah gitu di desa Dukuh, Karangasem. Jadi itu dekat lereng Gunung Agung. Jadi itu desanya memang benar-benar mengalami krisis air yang berkepanjangan. Jadi masyarakat di sana menggunakan air hujan sebagai kebutuhan utamanya mereka. Jadi untuk masak, mandi, bahkan minum gitu. Jadi langsung. Nah, jadi walaupun kalau misalnya musim kemarau, kalau misalnya habis, mereka terpaksa membeli air gitu yang harganya cukup mahal. Oh, wow. Iya. Oke, menarik ya. Wow, gila, itu berarti kita Papa Jut juga dulu waktu kecil minum air hujan. Langsung gitu kalau Waktu main ya? langsung Apalagi dah. kalau lagi bulan Banget. puasa. Apalagi kalau lagi bulan puasa, ya kan? Oh, kalau itu malah papa ya. Lalu deh, ini ada yang bilang, oh iya krisis air. Bener, memang kita tuh lagi krisis air di dunia ini.
Terus infonya seru, terima kasih ya teman-teman SCTV Viewers, terus followersnya Siva, siapapun juga yang lagi ikutan Instagram live ini yang mau komentar, boleh silahkan ditulis aja. Mungkin punya pengalaman seputar air bersih dan sebagainya, boleh banget ditulis, kita ngobrol sama-sama ya. Oke, ada fakta apa lagi nih? Kurang gimana Papa Jut? Tapi sebelumnya diriku ingin bertanya sama Siva dulu nih. Apa tuh? Iya. Pernah nggak Siva kekurangan air gitu, krisis air gitu Siva? Krisis air. Ya. Mungkin kalau seandainya aku lagi di lokasi syuting yang memang tempatnya di daerah, biasanya bukan krisis airnya sih, tapi lebih ke krisis air bersihnya, Kak. Oh. Terlihatnya tuh airnya keruh gitu. Jadi biasanya diolah dulu baru boleh diminum gitu-gitu, Kak. Wow. Kita tuh udah yang tinggal di, maksudnya kita dengan privilege punya akses air bersih, udah waktunya kita memang lebih berhemat ya tentang lebih bijak menggunakannya. Iya, lebih bijak dalam menggunakannya, bersyukur juga bahwa kita nggak perlu kayak jalan berkilo-kilo untuk mendapatkan akses air bersih. Mungkin buat yang lagi nonton, kadang-kadang nih ada kebiasaan yang itu mesti diselesaikan deh sekarang. Kalau misalnya kan suka ada tuh air minum kemasan yang cuma segelas gitu doang, minumnya tuh cuma sesedot, abis itu dibuang. Apalagi kalau kondangan tuh biasanya kondangan. Ngumpul biasanya tuh air. Itu aku habisin. Kita orang-orang itu aku habisin. Santi gimana nih Santi? Katanya sama nih Kak, di sini juga krisis air bersih. Tapi kalau air biasa banyak. Wah, Santi di mana? Boleh ditulis mungkin ya, kamu daerah mana? Oke, apalagi nih? Lanjut lagi ya. Pernyataan berikutnya nih. Ya, pernyataan berikutnya. Gosip atau fakta? Ribuan manusia meninggal karena air tidak bersih. Ayo, gosip atau fakta? Tidak bersih. Fakta kayaknya. Ribuan manusia meninggal karena air tidak bersih. Menurut Kak Sugiantara apa? Gosip. Fakta kayaknya. Hah? Fakta. Gosip. Salah. Ribuan manusia. Menurut Safira apa? Aku bilang gosip. Salah. Siva? Siva bener nih. Kayak yang tadi kayaknya. Siva apa? Aku kick out Ya benar apa? Gosip atau fakta? Apa aja? Benar pokoknya Sama kayak Siva. Kak Safira deh. Gosip. Fakta. Gosip. Betul. Siva betul. Kayaknya Papa Jut Tadi ya. kan jawaban kami sama Pak Jut. Kenapa? Kurang panjang I-nya. Safira gosip, Siva tadi gosip. Gitu yang betul. Jadi faktanya nih ya, saya kasih tahu. Ada 1 juta orang yang meninggal setiap tahunnya karena krisis air bersih. Jadi bukan ribuan, ada 1 juta orang. Nah, ini sumbernya dari kalah angka. Iya, water.org. Dan yang lebih mengejutkan lagi ya, menurut Bang Ki-moon, ini mantan sekjen PBB-nya Bang Ki-moon ya, orang Cirende, bukan dong orang Korea. Orang Korea. Iya. Bahasa Koreanya dong pasti. Oh iya, bisa dong. Nanti. Annyeonghaseyo, kamsahamnida, harasunananda. Annyeonghaseyo. Lebih banyak orang meninggal karena air yang tidak aman dikonsumsi daripada orang yang mengalami kekerasan dan korban perang. Tuh. Wow. Air bersih tuh, jadi penting sekali. Iya, benar-benar. Ini jadi pengingat buat kita semua ini lebih banyak. ya. Kalau untuk kita yang masih suka boros pakai air, yuk kita mesti lebih bijaksana, lebih lebih mindful lagi dalam menggunakan air, karena serem banget. Apalagi tadi bilang di tengah pandemi kayak sekarang, kebutuhan air bersih juga jadi salah satu hal yang krusial banget kan, dimana mungkin kita harus sering-sering cuci tangan dan sebagainya. Nah, Siva, dengan fakta yang tadi udah disampaikan sama Papa Jut, kalau menurut kamu apa nih yang bisa kita lakukan dalam upaya menyelamatkan ketersediaan air bersih? Nah, kalau aku pribadi biasanya pakai air secukupnya. Karena banyak teman-teman aku yang kadang misalkan lagi sikat gigi ataupun cuci muka, airnya tuh dibiarin mengalir aja, Kak. Padahal sebenarnya kita bisa ngelakuin aksi kecil kita, kayak kalau lagi sikat gigi kita nggak pakai airnya, kerannya ditutup aja dulu gitu. Kalau cuci muka juga gitu. Terus gunain air sebijaksana mungkin sih menurut aku. Terus mungkin ada juga
kita ada fakta juga nih, aku juga punya fakta. Halo. Bisa belanja, bisa kurangin belanja pakaian fast fashion karena dalam produksinya itu banyak membuat limbah yang ngotorin air bersih. Gitu. Ini relate juga kemarin. Iya, di cerita kita Iya. Iya. Betul, aku juga nonton. Jadi pakai pakaian yang ada dulu gitu. Atau kayak aku pilih nih, yang bahan-bahannya kita- sustainable. Iya, aku udah pakai baju ini 15 tahun, nggak pernah ganti. Wow. Kamu ini berarti di belakangnya udah ada tali-tali ya. Iya, Papanya. betul. Keren. Ini terus dijalin supaya- Makanya Udah ada motif gunung di sini. gatel nih. nih. Gimana nih Mas Sugi nih? Beli Sugi gimana nih melihat kelakuan Papa Jut nih pakai pakaiannya 15 tahun karena menghemat air. Nih kayaknya Menghemat ini ya, apa namanya? Kapan-kapan perlu diajak nih Beli Sugi untuk ngelihat daerah-daerah Iya, bener. gitu ya. Iya. Siap. Nah, ini juga ada yang komen nih dari Nidia Kirana. Kalau aku di saat air hujan, airnya keruh dan saat menjelang maghrib, airnya nyala kecil. Terus kalau hari raya pasti di jam 11-an mati. Ya, kasihan. Sedih banget ya. Iya. Terus ada lagi tadi yang bilang, tadi juga bilang airnya keruh juga di daerah rumahnya. Tapi tadi ada juga yang komentar, aku krisis harapan karena dicampakkan. Oh, nggak ada hubungannya. Aduh. Beda-beda ini Aduh. Maaf. Siapa tuh yang lewat? Kayaknya itu follower saya kalau itu. Tadi tuh. Oke, jadi sebenarnya tadi fakta-fakta ya dari Papa Jut ya. Iya. Nah, buat SCTV Fever sama sobat kita juga boleh, kamu juga sharing tuh cerita-cerita kamu ya di sini ya, boleh nanti kita bacain juga ya, Safira ya. Iya nih kayak Papa Jut lewat Aksi Kita Indonesia juga ada pertanyaan nih, coba ditanyai balik gimana kalau menurut teman-teman semua aksi Iya, apa yang bisa kita silakan. lakukan sama-sama untuk menyelamatkan air bersih. Kalau aku sesederhana kayak tadi, aku sama kayak Shiva, kalau misalnya udah nggak pakai, air dimatiin. Terus dulu waktu belum direnovasi rumahnya masih ada bak mandi tuh. Nah jadi menurutku bak mandi jauh lebih hemat sebetulnya dibandingkan Betul. shower. Tapi karena mungkin cuma mungkin dampaknya lebih macam-macam ya, ada jentik nyamuk dan sebagainya, untuk kesehatan juga nggak baik. Jadi mengganti alat-alat elektronik dengan yang yang lebih eco-friendly. Jadi tidak menggunakan air yang terlalu banyak gitu. Walaupun memang agak lumayan ngeluarin budget yang lebih tinggi di awal, tapi untuk kelanjutannya lebih berkesinambungan gitu. Betul. Lebih sustainable. Aku sih gitu. Kalau Papa Jut ngapain? Kalau Papa Jut itu biasanya kalau mandi itu nggak sabunan siram, sampoan siram. Jadi nggak gitu. Jadi sabunan, sampoan, sikat gigi, baru siram gitu buat menghemat air. Benar, Iya. mantap. Kalau Beli Sugi apa nih yang bisa di-sharing? Apa yang bisa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari nih, Beli? Kalau dari saya sendiri sih kita mulai dari diri sendiri dulu. Jadi kita bisa kayak yang dibilang sama Kak Sispa. Jadi mulailah untuk hemat air. Jadi kita bersyukur ada di daerah yang memang berkecukupan dalam air. Tapi tentu kita harus tetap untuk hemat air. Jadi kayak misalnya nyuci, pakai mesin cuci biasanya orang-orang sering lupa gitu. Dihidupin gitu airnya lalu dibiarin. Tapi itu intinya. Jadi kita harus benar-benar mulai dari sekarang hemat air untuk masa depan kita nanti. Nah, itu penting banget. Ini ada pertanyaan juga nih, ini buat Shiva. Pertanyaannya, Shiva, apa langkah kecil yang kamu lakukan untuk mencegah pencemaran air, tanah, dan juga untuk menyelamatkan lingkungan? Untuk mencegah pencemaran air di lingkungan aku ya, aku tuh sekarang lagi mulai milih sampah. Jadi, keren. Jadi aku baru mulai belajar untuk soal kompos. Jadi misalnya yang organik dan anorganik. Biasanya kalau yang organik itu aku kumpulin jadi satu, aku mulai kompos. Nah airnya itu bisa untuk air perkebunan aku. Nah supaya nggak terjadi pencemaran plastik dan masuk ke lingkungan tanahnya aku biasanya kumpulin si sampah-sampah plastiknya. Dan kayak misalkan yang tempat sampo atau sabun kan itu terbuat dari plastik, Kak.
Dan ternyata aku juga baru tahu ternyata kita tuh punya bank sampah. Jadi yang plastik-plastik itu bisa dikumpulin ke bank sampah gitu. Jadi menghindari yang tertimbun-timbun plastiknya dan jadi air tanahnya kurang bagus atau gimana, aku biasanya kumpulin milah-milah sampah sih Kak gitu. Sama pencemaran airnya bisa dimaksimalin aja, misalkan air cucian beras bisa dipakai lagi untuk nyiram tanaman, nggak harus yang air bersih banget langsung nyiram tanaman gitu. Itu sih Kak kalau aku paling seru ya, bener. Iya, sebenarnya kita bisa ya beli sugi untuk melakukan hal-hal yang sehari-hari gitu sifatnya ya dalam upaya menjaga supaya supply atau menjaga kelestarian ketersediaan air bersih yang ada di lingkungan kita dengan lebih memperhatikan nih kegiatan kita sehari-hari seperti apa. Tadi juga ada yang nanya, berarti nggak usah mandi dong? Enggak juga. Mandi. Emang males. Parfuman gitu. Hemat air. Udah hemat air. Tapi kalau tadi aku tuh gini. Dulu berpikir kalau misalnya naro air di bak mandi gitu kan, ngerasa kayaknya lebih hemat dan sebagainya. Tapi ternyata kalau berdasarkan data, apalagi mungkin dengan perkembangan teknologi sekarang ya gitu, banyak banget alat-alat yang mandi dan sebagainya yang eco-friendly, sehingga mandi dengan menggunakan shower ini bisa menghemat air hingga 30% dibandingkan dengan menggunakan gayung, dan yang pastinya bisa lebih bersih karena ya kan itu tadi concernnya nggak ada jentik-jentik nyamuk dan sebagainya gitu. Jadi mungkin selama ini orang yang berpikir pakai bak mandi lebih hemat dan sebagainya, ada beberapa yang udah menggunakan teknologi dengan eco-friendly yang support tadi jauh lebih hemat sampai 30% gitu. Tapi mungkin ini kita bisa ngobrolin lagi kali ya seputar ini, karena ada juga mungkin di daerah-daerah yang tidak bisa membeli alat-alat mandi kayak shower dan sebagainya, masih harus ditampung di tempat penampungan air. Kalau aku pakai botol gitu biasanya, Safira. Pakai apa? Botol dibolong-bolongin ke atas. Dikasih ke selang gitu. Itu tapi rentan lebih boros gitu Pak Pajit, karena kan airnya akan jatuhnya banyak, padahal mungkin kita lagi nggak pakai. Sementara kalau tadi Pak Pajit kasih ide menarik banget, kalau nggak di awal bisa sabunan, shampoan, baru tuh sekali bilas kayak gitu. Jadi nggak buang-buang air. Menarik banget ya. Bahkan kadang saya nggak bilas. masih lengket di badan. Baik, ya ampun, berarti lengket gitu. Ini rame banget nih. Ada yang juga jawab air sisa nyuci sayur dan beras bisa buat siram tanaman, tuh kayak Syifa tadi. Terus juga ada yang bilang jangan lupa buat kurangin juga penggunaan sampah plastik. Yep. Karena juga bisa mencemarkan tanah dan nantinya bisa mencemarkan air juga. Oke, menarik nih ya. Nah, kalau Beli Sugi sendiri dengan apa yang dilakukan di Bali tentang air dan sebagainya, apa nih yang mau disampaikan, atau mungkin ada concernnya yang membutuhkan pihak berwenang, misalnya pemerintah dan sebagainya, yang mungkin bisa kita ajak ngobrol abis ini nih, Beli Sugi. Ya, jadi untuk concern kami di YCI itu adalah aksi anak muda untuk perubahan iklim, termasuk juga di concernnya kita di air, terutama karena kita juga kemarin kunjungan ke Desa Dukuh itu. Jadi kita benar-benar merasakan dan apa sih gitu solusi yang bisa kita tawarkan gitu. Nah, kemarin kami sempat mendatangkan seorang expert dari Yogyakarta, beliau bernama Pak Romo. Beliau itu bisa mengolah yang namanya air hujan. Jadi biar di masyarakat Dukuh itu tidak langsung diminum gitu, tapi ada pengolahannya, yaitu air hujan menjadi air siap minum dengan metode yang namanya elektrolisis. Jadi gampangnya itu adalah air gitu dalam 2 wadah bersama dengan 2 pipa itu disetrum. Wow. Nah, nanti jadi yang satu kena positif, satu kena negatif. Yang positif ini nanti akan jadi air basah. Nah, air basahnya inilah yang nanti akan
bisa untuk diminum, bahkan lebih sehat gitu karena dapat menetralkan keasaman tubuh. Oh. Nah, jadi itu yang kemarin kami dapat dari Pak Romo. Wow. Ya, sudah dipublikasikan juga di Bali. Jadi kita peluncurannya di Hotel Ramada. Mungkin yang dari sini ada yang dari Ramada. Halo. Jadi kita bermitra gitu ya dari Ramada. Gitu ya. Iya. Ternyata bisa dimanfaatkan untuk hal lain ya. Blisugi, Iya. menarik banget nih. Dan yang pastinya cerita dari Blisugi tadi seputar pengolahan air. Ternyata bisa kok kita melakukan pengelolaan air kembali, dimanfaatkan untuk kemanfaatan yang lain gitu ya, kayak air hujan tadi, air apa namanya, nggak cuma bisa dibuang-buang gitu aja. Nah, buat SCTV Viewers, sobat aksi juga yang mau komentar atau mungkin punya ide menarik atau mungkin punya pengalaman dalam mengelola air, silahkan langsung aja ditulis di kolom komentar. Nanti kita bakalan lanjutin lagi. Oh, ini di air kolam ikan bisa untuk siram tanaman. Wah, menarik banget nih ya. Atau sebaliknya menarik nih, seru banget. Dan tadi ada yang bilang minta tutorial Papa Jut mandi pakai shower. Oh iya. Nanti kalau ada Papa Jut mandi boleh. Boleh ya. Thank you ya. Beli Sugi, terima kasih ya. Tadi udah udah cerita-cerita buat kita semuanya. Thank you Beli Sugi. Ada pertanyaan nggak nih buat dinas air yang habis ini kita bakalan ngobrolin sama Mbak Lisa? Oh ya. Iya, saya juga penasaran karena kan kemarin kita yang buat budaya air hujan ini nih. Nah, itu saya dapat fakta bahwa di Indonesia standar untuk air bersih atau standar TDS-nya, total dissolved solid, itu 500. Nah, saya penasaran nih, kenapa sih di Indonesia standar itu 500? Mungkin expertise kita nanti abis saya jawab. Ini kita bakalan tanyain. Beli Sugi, terima kasih banyak ya. Dadah Beli Sugi. Pastinya. Terima kasih Beli. Bye Beli Sugi. Ya, kasih banyak Kak. Dah. Ya.